kias. Kias secara etimologi itu adalah berarti mengukur, menyamakan, dan membandingkan. Sedangkan secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa kias itu adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada naasnya kepada yang ada naasnya, yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, di mana menetapkan suatu hukum lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Jadi apabila terjadi suatu kasus atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi kasus itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka metode kias solusinya yaitu mencari peristiwa lain yang telah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dan serta kedua kasus itu ada persamaan ilat hukumnya. Seperti contohnya itu mengkonsumsi narkotika. Allah mengharamkan khamar, di mana sifat khamar itu jikalau dikonsumsi akan memabukkan seseorang. Itu juga dengan narkotika, jika dikonsumsi maka akan memabukkan kita. Maka hukum narkotika itu adalah haram. Baik, selanjutnya itu dasar hukum kias sebagai dalil, di mana dalam Al-Quran juga sudah bahwa kias itu memang diperbolehkan. Sebagai yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Kemudian apabila kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul ataupun Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Peran kias dalam pengembangan hukum Islam modern menjawab tantangan kontemporer. Salah satu peran utama kias dalam pengembangan hukum Islam, di mana tantangan kontemporer itu tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik. Dalam dunia yang terus berubah ini, banyak masalah muncul yang memerlukan solusi hukum yang sesuai dengan syariah. Misalnya itu isu terkait teknologi, keuangan, dan hak asasi manusia seringkali diatur secara eksplisit. Sebagai contoh itu dalam kasus perbankan modern, prinsip-prinsip kias dapat digunakan untuk mengembangkan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau berbunga. Selanjutnya itu kedudukan kias, di mana tidak tunggal, di mana ada pro dan kontra di antara ulama-ulama ini. Setidaknya dalam hal ini terdapat 3 kelompok ulama sebagai berikut. Yang pertama itu kelompok jumhur, di mana mereka menggunakan kias sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas naasnya, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun pendapat sahabat ataupun ijma' ulama. Yang kedua itu adalah mazhab Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang sama sekali tidak menggunakan kias, di mana mazhab Zahiri ini tidak mengakui adanya ilat naas dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan naas tersebut, termasuk menyikapi alasan-alasan gunanya itu menetapkan suatu kepastian. Sebaliknya itu mereka menetapkan hukum hanya dari teks naas semata. Yang ketiga itu adalah kelompok yang lebih memperluas pemakaian kias, yang berusaha itu berbagai hal karena persamaan ilatnya itu ada. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan kias sebagai pentaksis dari keumuman dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Baiklah, sekian dari video saya. Kurang dan jangan saya maaf. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما.